Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak yang kami hormati, khususnya Pak Derajat selaku Shahibul Bait pada malam hari ini, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia, majelis ilmu yang merupakan taman-taman surga, ya, begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau pernah menyampaikan, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Apabila kalian melintasi taman-taman surga, maka mampirlah, ya, mampirlah dengan senang. Ditanyakan kepada beliau, wa ma riyadul jannah, apa taman-taman surga itu? Beliau menjawab, majalisul ilmi. Taman-taman surga di dunia itu adalah majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini memudahkan langkah kita nanti untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada uswah hasanah kita, teladan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Baik, materi kita pada malam hari ini adalah agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita barangkali pernah merasa sudah sering berdoa, sudah sering memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kok belum juga dikabulkan. Nah, ini kadang kita merasa demikian. Kita merasa setiap hari ba'da sholat, ditambah ba'da sholat tahajud, ya, ba'da sholat duha, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa bahwa doa kita kok belum dikabulkan oleh Allah. Maka di sini kita perlu tahu, ya, seperti apa toh doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara kita mendapatkan pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan doa, ya, doa itu menurut Al-Khattabi adalah permohonan hamba terhadap pertolongan Tuhannya. Jadi permohonan hamba terhadap pertolongan Tuhannya, ini doa. Nah, dan hakikatnya doa itu adalah memperlihatkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, meminta pertolongan, meminta bantuan kepada Allah. Nah, pertanyaan besarnya adalah mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus berdoa? Ada 3 alasan utama, ya. Ada 3 alasan utama di sini. Yang pertama adalah karena doa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, doa itu adalah perintah dari Allah. Ditegaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian, maka aku akan kabulkan doa kalian. Dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian, maka aku akan
perkenankan, aku akan kabulkan doa kalian ini. Ini kan diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena ini perintah, maka berarti doa itu adalah ibadah. Jadi doa adalah ibadah. Maka kalau kita berulang kali berdoa, ya, berulang kali berdoa, maka itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu akan mendapatkan balasan pahala dari Allah. Maka jangan bosan-bosan untuk berdoa, jangan bosan-bosan untuk meminta kepada Allah. Ad-du'a'u mukhul ibadah, ya, dalam sebuah hadis bahwa doa itu adalah saripatinya ibadah. Saripatinya ibadah, inti sari ibadah itu adalah doa. Ya. Inti sari ibadah adalah doa. Kemudian yang kedua adalah untuk menyelamatkan kita dari murka Allah. Nah, ini alasan yang kedua kenapa kita harus berdoa. Dalam rangka untuk menyelamatkan diri kita dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu kalau tidak kita minta, ya, kalau kita tidak mintai, kita tidak minta kepada Allah, Allah justru murka kepada kita. Ya, ini berbeda dengan kita, ya. Nah, kalau kita ada orang minta kepada kita, ya, itu malah kita kalau berulang kali itu ya mintanya kita malah bosan. Tapi kalau enggak, kita sering minta kepada Allah, justru Allah semakin cinta kepada kita. Kita enggak minta kepada Allah, Allah murka kepada kita. Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Jadi barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah akan ghadab, Allah akan murka kepadanya. Ya, jadi Allah itu ketika kita tidak minta kepadanya, justru Allah murka kepada kita. Nah, kalau kita ada orang minta kepada kita, ya, itu sekali mungkin kita kasih, 2 kali datang lagi kita kasih, 3 kali ngasih sambil gerundel, ya. Nah, berulang kali, ya, kita lama-lama akan jenuh, ya, akan bosen, ya. Kok njaluk terus, ya. Ya, ini kalau manusia. Tapi kalau Allah semakin sering dimintai oleh hambanya, Allah itu semakin cinta. Ya, sebaliknya kalau kita tidak minta kepada Allah, Allah akan murka kepada kita. Maka dengan kita berdoa kepada Allah itu adalah salah satu manfaatnya itu untuk menyelamatkan diri kita dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah agar tidak menjadi orang yang sombong. Nah, orang itu kalau nggak mau minta kepada Allah, nggak mau berdoa kepada Allah, maka dia termasuk orang-orang yang sombong yang nanti akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Dalam surat Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Tuhan kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan perkenankan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku, ya, sebagian ulama tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah doa, maka mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Nah, ini. Jadi kalau ada orang nggak mau berdoa kepada Allah, nggak mau minta kepada Allah, ya, menyombongkan diri, ya, merasa tidak perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Kenapa? Nah, kalau dia nggak minta kepada Allah, kemungkinan besar mintanya kepada siapa? Selain Allah. Ya, bisa jadi kepada Mbah Dukun, ya, atau siapa saja, ya. Ya, ini bisa menjerumuskan kita dalam kesirikan. Nah, ini. Jadi 3 alasan utama kenapa kita harus berdoa. Yang pertama adalah doa adalah perintah Allah. Yang kedua, untuk menyelamatkan diri kita dari murka Allah. Yang ketiga, agar tidak menjadi orang yang sombong. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian bagaimana cara kita agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, caranya adalah
laksanakan adab-adab berdoa. Lakukan adab-adab berdoa. Ketika kita berdoa itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabb semesta alam, Tuhan semesta alam yang menguasai seluruh alam semesta ini. Maka sudah barang tentu ada adab-adabnya. Nah, kalau kita minta bantuan dengan teman kita, ya, itu kan kita dengan perkataan yang baik, ya, sopan, ya. Ini dengan sama teman, ya. Ke atas sedikit kepada misalnya pada Pak kepala desa misalnya, ya, kita tambah adab asor lagi, tambah sopan lagi dengan penampilan yang bagus. Ya, ini sesama manusia, ya, sama makhluk. Apalagi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ada adab-adabnya. Nah, yang pertama, ya, Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar itu menyebutkan beberapa adab dalam berdoa. Di antara yang pertama adalah mengawali dan mengakhiri doa dengan pujian dan membaca sholawat. Jadi ketika kita berdoa itu kita awali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca sholawat untuk Rasulullah. Begitu juga di akhirnya ketika kita menutup doa kita, juga kita tutup dengan memuji Allah dan bersolawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah memilih waktu dan kondisi yang mustajab. Nah, memilih waktu dan kondisi yang mustajab. Ya, ada waktu-waktu tertentu yang itu mustajab kalau kita berdoa. Ada kondisi tertentu yang mustajab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, ya, antara adzan dan iqamat. Ya. Jadi antara adzan dan iqamat, ya tentu masing-masing masjid ada beda-beda ya jedanya, ada yang 10 menit, ada yang 15 menit, ada yang 20 menit. Nah, di sela-sela antara adzan dan iqamat ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, waktu yang mustajab untuk berdoa. Bayangkan misalnya dalam sehari semalam, berarti kita 5 kali ya ikut sholat jamaah, berarti ada 5 kesempatan. Ya, 5 waktu yang mustajab yang bisa kita gunakan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, kemudian di sepertiga malam yang terakhir, ya, ini juga waktu yang mustajab. Ya, di sepertiga malam yang terakhir. Juga ketika turun hujan, ya, itu juga merupakan waktu yang mustajab dan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah berdoa dengan khusyuk. Ya, berdoa dengan khusyuk. Ya. Kalau doa kita dengan bahasa Arab, diupayakan kita paham apa yang kita baca. Ya, apa yang kita baca. Ya. Atau kita berdoa dengan bahasa kita juga tidak apa-apa. Ya, berdoa dengan bahasa kita, dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Indonesia tidak apa-apa. Kalau itu menambah kekhusyukan kita. Ya. Tapi kalau dengan bahasa Arab, ya kita bisa memahami. Ya, sekarang banyak ya doa-doa ada terjemahannya. Ya, itu kalau bisa dipelajari terjemahnya agar kita ketika berdoa itu bisa khusyuk. Ya, kalau kita meminta itu kan kalau kita nggak paham dengan apa yang kita minta, maka kita nggak bisa khusyuk. Tapi kalau kita paham terhadap doa yang kita baca, artinya itu apa, maka itu akan menambah kekhusyukan kita dalam berdoa. Atau dengan bahasa kita sendiri juga tidak apa-apa. Ya, dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia silahkan, tidak masalah. Kemudian yang keempat adalah terus-menerus berdoa, ya, kepada Allah. Artinya apa? Artinya tidak kenal putus asa. Ya, bolak-balik berdoa tidak apa-apa. Karena kan doa kan ibadah. Semakin banyak kita berdoa berarti semakin banyak kita beribadah kepada Allah. Yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Ya, diupayakan kalau berdoa menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang keenam, mengangkat kedua tangan. Ya, mengangkat kedua tangan kita.
Yang ketujuh, memantapkan hati saat berdoa. Ya, memantapkan hati saat berdoa artinya kita optimis ya, mantep ya. Optimis bahwa doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pesimis. Ya, mau minta sesuatu pesimis. Ketok ya Allah itu nggak mengabulkan doa saya. Ya. Nah, ini kalau pesimis ya bisa jadi malah nggak dikabulkan beneran. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, ketika kita prasangka kita baik kepada Allah, maka insya Allah ya Allah akan berikan sesuai dengan prasangka kita. Kemudian yang kedelapan adalah mengusap wajah setelah berdoa. Ya, mengusap wajah setelah berdoa. Dasarnya apa? Ya, dasarnya atau dalilnya ya, adalah sebuah hadis dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fid du'ai ya, apabila beliau itu membentangkan kedua tangan beliau ketika berdoa, lam yarudduhuma hatta yamsaha bihima wajahu. Maka ketika beliau berdoa dan membentangkan kedua tangan beliau, itu beliau tidak mengembalikan kedua tangan beliau ke tempat semula sebelum beliau mengusapkan ke wajah beliau. Ya, artinya setelah berdoa diusapkan ke wajah. Ya, terkait dengan hal ini ya, disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa hadis ini memiliki banyak pendukung yang bisa menguatkan sehingga derajatnya menjadi hasan. Ya, menjadi hasan, maka bisa diamalkan. Nah, ini beberapa adab dalam berdoa. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana bentuk pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala? Setelah kita mengetahui adab-adab dalam berdoa, seperti apa toh bentuk pengkabulan doa dari Allah itu? Nah, kita harus tahu agar kita nggak salah sangka nanti. Ya, karena boleh jadi kita merasa sering berdoa, kemudian doa kita nggak dikabulkan, kemudian kita buruk sangka kepada Allah. Ya, ini repot. Ya, maka kita perlu tahu seperti apa bentuk pengkabulan doa dari Allah terhadap doa kita. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahmin illa a'tahu wa hu biha ihda thalath." Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu wa hu biha ihda thalath. Tidaklah seorang muslim ya memanjatkan doa yang di dalamnya tidak ada unsur dosa dan memutus silaturahim, melainkan Allah akan memberinya salah satu dari 3 perkara. Nah, yang pertama, imma antu ajjalalahu da'watuhu. Yang pertama adalah ada kalanya segera dikabulkan doanya itu. Yang kedua, wa imma ayutakhiraha lahu fil akhirah. Ada kalanya doa itu disimpan untuknya di akhirat. Yang ketiga, wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mithliha. Ya, yang ketiga, ada kalanya ia dihindarkan dari keburukan yang semisal dengan apa yang dia minta. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menyampaikan kepada kita bahwa kalau kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan di dalam doa kita itu tidak ada unsur dosa atau memutuskan silaturahim, maka Allah akan memberikan salah satu dari 3 perkara kepada kita. Nah, inilah bentuk pengkabulan doa itu. Apa saja itu? Yang pertama adalah Allah akan segera mengabulkan doa kita. Ya. Allah akan segera mengabulkan doa kita. Ya. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua,
adalah Allah, ya, Allah akan menyimpan pengkabulan doa tersebut kelak di akhirat. Jadi tidak kita nikmati di dunia, tapi di akhirat. Dan yang ketiga adalah ada kalanya itu bentuknya adalah dengan menghindarkan kita, menyelamatkan kita dari keburukan yang nilainya itu semisal dengan apa yang kita minta. Nah, ini bentuk pengkabulan doa dari Allah, ya, kepada kita. Jadi terkadang apa yang kita minta itu ya segera dikabulkan, ya. Atau yang kedua, boleh jadi disimpan oleh Allah untuk tabungan kita di akhirat. Nah, dan yang ketiga adalah boleh jadi bentuknya adalah kita diselamatkan dari keburukan yang senilai dengan apa yang kita minta. Nah, ini bentuk pengkabulan doa dari Allah. Ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita kembali lagi ke tadi ya, agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Tadi yang pertama kan melakukan adab-adab berdoa. Kemudian yang kedua adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin doa kita dikabulkan, ya kita taati perintah Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku, menaati perintahku, dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Nah, di sini Allah menegaskan kepada kita bahwa Allah itu akan mengabulkan doa hambanya yang berdoa kepadanya. Tapi diingat ya, falyastajibu li, ya, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku, menaati perintahku. Artinya adalah bahwa kalau kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, maka kita taati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki makanan kita. Ya, memperbaiki makanan kita. Maksudnya adalah memerhatikan kehalalan makanan yang kita konsumsi. Ya, jadi ada kaitan yang sangat erat antara apa yang kita makan dengan doa-doa kita. Ya, ada hubungan yang sangat erat ya, antara makanan yang kita konsumsi dengan pengkabulan doa. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, dia berkata, suatu ketika aku pernah membaca ayat yang ke-168 dari surat Al-Baqarah di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ayat yang berbunyi, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah dari apa-apa yang ada di bumi yang halal dan thayyib, yang baik. Kemudian faqama Sa'd bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'd bin Abi Waqqas berdiri ketika mendengar ayat ini dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabat da'wah. Doakanlah aku ya Rasulullah agar menjadi orang yang dikabulkan doanya. Ya. Jadi Sa'd bin Abi Waqqas ya meminta kepada Rasulullah, memohon kepada Rasulullah agar Rasulullah mendoakan kepada Allah agar apa? Agar Sa'd bin Abi Waqqas ini adalah orang yang dikabulkan doanya. Apa jawab Rasulullah? Bila menjawab, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atib mat'amaka, takun mustajabat da'wah. Perbaiki makananmu wahai Sa'ad, maka engkau akan
menjadi orang yang dikabulkan doanya. Nah, ini ya, poin penting yang harus kita perhatikan, bahwa ternyata ada hubungan erat antara pengkabulan doa dan makanan yang kita konsumsi, dan itu bisa menjadikan sebab doa kita dikabulkan oleh Allah. Maka setelah disampaikan seperti itu, Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak pernah memasukkan makanan yang haram ke dalam perutnya, sehingga kemudian terkenalah saat ini ya, Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal menjadi orang yang doanya itu selalu dikabulkan oleh Allah. Ya, doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Sehingga para sahabat yang lain tuh kalau berinteraksi dengan Sa'ad bin Abi Waqqas itu hati-hati. Ya, hati-hati. Karena apa? Takut kalau didoakan buruk oleh Sa'ad ya. Karena apa? Terkenal doanya mustajab. Terkenal doanya makbul ya, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ya, ada kaitan antara makanan yang kita konsumsi dengan doa yang kita kabulkan. Hal ini juga sesuai dengan kisah ya, dalam sebuah hadis ada kisah seorang musafir ya, yang menempuh perjalanan jauh, rambutnya kusut ya, wajahnya nggak enak dipandang, kemudian berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Maka melihat laki-laki ini, Rasulullah berkomentar, bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah sementara makanannya adalah makanan yang haram, pakaiannya dibeli dengan uang yang haram ya, dan yang dia pakai adalah berasal dari barang haram. Nah, ini menguatkan bahwa makanan yang kita konsumsi itu sangat berkaitan ya, memiliki hubungan yang sangat erat dengan pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat ya, agar doa kita dikabulkan, cara yang keempat adalah memperbanyak doa ketika dalam kondisi lapang. Memperbanyak doa ketika dalam kondisi lapang ya, dalam kondisi lapang. Jadi ketika kondisi kita itu lapang, ya, kondisi senang, ya, maka hendaknya kita perbanyak doa. Kenapa? Orang yang ketika dalam kondisi lapang, ya, itu dia rajin berdoa, maka ketika dia suatu ketika dalam kondisi susah, kondisi sempit, maka Allah akan mengijabahi doa-doanya. Ya. Man sarrahu ayastajiballahu lahu 'inda syada'idi wal karbi falyuktirid du'a fir raha. Barang siapa yang ingin doanya diijabahi oleh Allah ketika dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah, maka hendaklah dia memperbanyak doa ketika dalam kondisi lapang. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, jadi intinya adalah ketika kita dalam kondisi lapang itu ingat Allah. Dalam kondisi senang itu ingat Allah. Jangan dibalik, ketika senang, kondisi senang itu lupa dengan Allah, ketika kita susah baru ingat dengan Allah. Nah, ini repot. Ya, ini repot. Jadi kalau kita ingatnya kepada Allah itu hanya dalam keadaan sulit, ya ini repot ya. Kenapa? Ya, kalau kita dalam kondisi sulit baru ingat kepada Allah, maka doa-doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah ketika engkau dalam kondisi susah. Ketika engkau dalam kondisi lapang, maka Allah akan mengenalimu ketika engkau dalam kondisi susah. Ya, jadi rumusnya adalah kita ingat Allah ketika kita di kondisi senang, maka Allah akan ingat kita ketika kita dalam kondisi susah. Nah, tapi ini sulit. Ya. Kebanyakan kita itu ingat Allah itu ketika kondisi susah. Pas gak duit, ya, pas utangnya akeh baru ingat pada Allah. Ya, dapat rezeki banyak, wis lali. Ya. Maka kita balik ya.
ketika kondisi senang, kondisi lapang, ya, itu kita perbanyak ingat kepada Allah. Ya, jangan melupakan Allah, mensyukuri nikmat Allah. Ya, maka insya Allah Allah akan ingat kepada kita ketika kita dalam kondisi susah. Ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah ini beberapa cara agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita ulang lagi nggih. Yang pertama adalah lakukan adab-adab dalam berdoa. Ya, yang kedua adalah taat kepada Allah. Ya, lakukan perintah-perintah Allah. Yang ketiga adalah memperbaiki makanan kita. Artinya memperhatikan kehalalan makanan yang kita konsumsi. Ya, kemudian yang keempat, memperbanyak doa ketika kondisi lapang. Nah, ini beberapa cara agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian ada beberapa contoh doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah yang pertama itu doa kita kepada orang tanpa sepengetahuannya. Jadi kita berdoa, kita mendoakan orang tanpa diketahui oleh orang tersebut. Nah, ini menjadi doa yang mustajab. Ya. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qalal malaku walaka bimithlin." Ya. Tidaklah ada seorang muslim yang berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya, kecuali malaikat berkata, "Dan bagimu semisal apa yang kamu mohon untuk saudaramu." Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita misalnya ingin dimudahkan rezeki kita, maka kita doakan saudara kita agar dia dimudahkan rezekinya. Itu sama halnya kita mendoakan diri kita sendiri. Ya, maka malah diamini oleh malaikat. Ya, kalau kita mendoakan seperti itu. Ya, misalnya Pak Yusuf mendoakan Pak Joko, semoga Pak Joko tahun depan bisa haji misalnya ya. Ya, atau 5 tahun lagi bisa haji misalnya, tanpa diketahui oleh Pak Joko, ya maka Pak Yusuf ini sama halnya mendoakan untuk diri sendiri. Nah, maka kalau kita ingin mendoakan saudara kita itu gak usah diomong no, ora usah di WA sik, weh tak doano ya, gak usah seperti itu. Justru dengan tanpa diketahui itu, ya akan membuat doa kita itu mustajab, diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah doanya pemimpin yang adil. Ya. Yang kedua, doanya pemimpin yang adil. Yang ketiga, doanya orang yang puasa ketika hendak berbuka. Yang keempat, doa orang yang teraniaya. Nah, ini seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah al-imamul adil. Ya, perhatikan ya. Yang pertama itu ditaruh nomor pertama itu pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil itu doanya makbul ya, mustajab. Nah, adil. Ya. Maka di sini menunjukkan keutamaan seorang pemimpin yang adil. Ya, sehingga apa? Doanya itu mustajab. Ya. Maka dalam hadis yang lain juga, ya, ketika Rasulullah menyebutkan ada 7 golongan manusia yang kelak akan mendapatkan naungan oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya, dari ke-7 golongan ini yang pertama kali, ya, yang menempati urutan pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Nah, di sini pentingnya, ya, pentingnya memilih pemimpin yang adil. Karena apa? Pemimpin yang adil itu doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah. Ya, ketika dia mendoakan rakyatnya agar sejahtera, diberikan kemudahan dalam bekerja, itu diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imamun adil, pemimpin yang adil. Kemudian orang yang puasa ketika hendak berbuka. Ya. Yang ketiga adalah wa ta'matul mazlum, yaitu doa orang yang teraniaya.
Kemudian di antara contoh doa yang dikabulkan lagi adalah yang kelima ya, doa orang tua kepada anaknya. Nah, doa orang tua kepada anaknya. Maka kita perbanyak doa kita untuk anak-anak kita, ya, untuk anak-anak kita pada waktu-waktu yang mustajab, ya, pada waktu-waktu mustajab kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anak-anak kita baik di dunia maupun di akhirat. Diusahakan semarah apapun kita, jangan sampai ada kata-kata yang enggak baik yang keluar dari mulut kita untuk anak kita. Ya, kadang kalau kita sedang emosi itu kan kita kalap ya, sampai mengucapkan kata-kata yang itu keburukan untuk anak kita. Itu jangan sampai. Ya, itu jangan sampai. Kita hindari. Karena itu ya, khawatirnya itu nanti yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itu beberapa contoh doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait dengan cara agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh, tidak pernah putus asa untuk meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita juga termasuk orang-orang yang doa-doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Ada kurang dan lebih maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.